Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Guru. Bagaimana dengan kabar kalian? Baik, Bu. Nah, Ibu harap yang ada di sini semua baik ya. Kalian harus semangat dalam belajar hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akan presentasi kalian terlebih dahulu ya. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Ya, siapa Maudi yang tidak masuk hari ini? Doni. Ya, Doni kenapa tidak masuk? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Apakah ada suratnya? Iya, Bu. Wah, Iya, bisa. Jadi, kalau kalian tidak masuk, kalian harus mengirim surat ya, seperti Doni ini. Kalau kalian tidak mengirim surat, Ibu akan tulis apa? Nah, selain Doni, apakah ada yang tidak masuk lagi? Tidak. Tidak. Ya, baik. Sudah Ibu presentasi semuanya ya. Anak-anak, apakah kalian tadi malam sudah belajar? Belum. Sudah. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Bagi yang belum, kalian mulai nanti malam harus belajar terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah, pintar. Nah, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Tahu, Bu. Iya, apa? Lila? Teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasinya diapakan? Apakah ada yang tahu hari ini teks eksplanasi akan diapakan? Tidak. Tidak ada yang tahu ya. Ya, hari ini kita akan belajar meringkas isi teks eksplanasi. Nah, sebelum Ibu akan membahas materi pada pagi ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi pada pekan lalu. Apakah kalian ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Ingat. Iya, Lia, coba. Kita pekan lalu belajar tentang mengidentifikasi isi teks eksplanasi. Benar. Pekan lalu kita belajar mengidentifikasi isi teks eksplanasi. Apakah ada yang ingat? Pekan lalu kita mengetahui apa saja tentang belajar mengidentifikasi isi teks eksplanasi. Ayo. Ya, mungkin sudah pada lupa ya. Ibu ingatkan lagi. Pekan lalu kita bisa mengetahui apa itu teks eksplanasi dan bagaimana apa isi teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi dan tujuan teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan membahas meringkas isi teks eksplanasi. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menunjukkan sikap spiritual melalui berdoa dengan kondusif. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam mengungkapkan hasil ringkasan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, siswa mampu meringkas isi teks eksplanasi. Dan yang terakhir, siswa mampu mengemukakan hasil meringkas teks eksplanasi. Dari keempat tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa mencapainya. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan materi lebih lanjut pada pagi ini, di sini Ibu memiliki love. Nah, love ini Ibu akan berikan kepada setiap siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, love ini bisa menambah poin kalian pada pembelajaran hari ini. Jadi Ibu harap semua siswa yang ada di sini bisa aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, di sini Ibu yakin kalian sudah pernah melakukan kegiatan meringkas. Tetapi Ibu akan menanyakan, apakah itu meringkas? Ayo, apakah kalian ada tahu apa itu meringkas? Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Meringkas adalah mengambil hal pokok dalam sebuah teks. Ya, benar. Ini love untuk Rina. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Rina? Tidak ada ya. Baik, meringkas itu adalah suatu kegiatan mengambil inti pokok dalam sebuah teks. Nah, jadi jawaban dari Rina tadi itu sudah benar, tetapi kurang lengkap saja. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan apa itu meringkas isi teks eksplanasi. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Desti. Mengambil gagasan pokok dalam teks eksplanasi. Ya, benar Desti. Ini Ibu beri love terlebih dahulu ya. Nah, jawaban dari
Dari Desti, apakah ada yang ingin menambah? Ya, tidak ada ya. Baik, lebih jelasnya, di sini sudah Ibu siapkan materi tentang meringkas isi teks eksplanasi. Nah, anak-anak yang tadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian itu sudah benar, tetapi kurang lengkap. Nah, di sini lengkapnya. Kita baca bersama-sama ya, dan kita pahami. Meringkas adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengambil inti pokok pada sebuah isi teks. Dan meringkas isi teks eksplanasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengambil inti pokok pada sebuah isi teks eksplanasi. Anak-anak, inti pokok, gagasan pokok itu sama saja. Jadi, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, karena tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap sudah memahami. Baik. Setelah kalian sudah mengetahui pengertian dari meringkas isi teks eksplanasi, nah, sebelum meringkas itu ada langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi. Apakah ada yang tahu apa saja langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi? Ya, apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Desti? Mencatat gagasan pokok dalam teks. Ya, tepat sekali, Desti. Ini Ibu kasih love terlebih dahulu ya. Nah, ada lagi yang tahu apa langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Maudi? Membaca teks. Ya, membaca teks, benar. Nah, ya, tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian itu sudah tepat, tetapi yang disebutkan hanya 2 saja. Yang pertama tadi katanya Desti adalah mencatat gagasan pokok dalam teks. Kemudian katanya Maudi adalah membaca teks, tetapi yang tadi disebutkan masih kurang lengkap. Di sini Ibu sudah menyiapkan materi yang lebih lengkap. Tolong perhatikan dan pahami langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi itu ada 5 ya anak-anak. Jadi yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Nah, tadi yang sudah dijawab oleh Maudi itu sudah benar. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting dalam teks eksplanasi. Dan yang ketiga, menyusun dan mengembangkan gagasan tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, penulisan saat meringkas teks sesuai dengan EYD dan menggunakan bahasa baku. Yang terakhir, meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat. Nah, dari sini apakah ada yang belum dipahami langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi? Ya, siapa yang ingin bertanya mengenai hal ini? Saya, Bu. Ya, silakan Desti. Apakah langkah-langkahnya harus urut atau tidak urut? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, kata Desti, apakah langkah-langkah ini harus urut? Itu jawabannya adalah ya, harus urut anak-anak. Jadi, kalau tidak urut atau tidak runtut, maka pengerjaan kalian pun juga tidak runtut. Jadi harus urut. Yang pertama adalah membaca, yang kedua mencatat, yang ketiga mengembangkan, yang keempat adalah menggunakan bahasa baku, dan yang kelima adalah meneliti kembali ringkasan yang telah dibuat. Jadi harus urut ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Jadi sebelum Ibu jelaskan tugasnya, Ibu bagi terlebih dahulu kelompok kalian. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 3-4 orang siswa. Di sini sudah ada daftar nama kalian. Jadi, Ibu akan berikan ini, lalu kalian kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, apakah sudah kumpul bersama kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, pintar. Nah, baik anak-anak, tugas kalian adalah meringkas isi teks eksplanasi. Di sini Ibu sudah sediakan 8 teks eksplanasi yang berbeda. Jadi masing-masing kelompok Ibu akan berikan 1 teks eksplanasi yang memiliki tema atau judul yang berbeda. Nah, teks eksplanasi ini berisi mengenai fenomena alam maupun sosial. Nah, selain teks, Ibu juga sudah menyediakan lembar kerja kelompok. Di sini Ibu akan bagikan terlebih dahulu ya kepada masing-masing kelompok. Baik, sebelum kalian mengerjakan,
terlebih dahulu kalian harus memperhatikan ibu. Coba kalian lihat lembar kerja kelompok masing-masing. Ya, sudah dilihat ya. Dan tolong cermati. Nah, di lembar kerja kelompok kalian itu, di situ ada nama anggota kelompok, kelas, tabel, dan ada langkah-langkah mengerjakan. Nah, yang pertama itu kalian harus mengisi nama anggota kelompoknya terlebih dahulu, kemudian kelasnya juga diisi. Nah, setelah mengisi, kalian baca terlebih dahulu langkah-langkah mengerjakan tugas tersebut. Yang pertama yaitu cermati dan bacalah teks eksplanasi yang telah dibagikan oleh guru. Sudah dapat semua kan teksnya? Sudah. Ya. Kemudian yang kedua, ringkaslah isi teks eksplanasi pada kolom di bawah. Nah, kolomnya itu sudah Ibu sediakan ya. Jadi tidak boleh mengerjakannya di luar kolom tersebut. Kemudian yang terakhir adalah selamat mengerjakan. Jangan lupa bekerjalah bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu harap kalian harus bekerja bersama dengan baik dalam menyelesaikan tugas kali ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari tugas hari ini? Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Ya, karena sudah paham, silakan kalian kerjakan tugasnya ini bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 30 menit. Selesai tidak selesai, kalian harus kumpulkan di meja Ibu. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan lembar kerja kelompok di meja Ibu sekarang. Ya. Ini sudah ada 8 lembar kerja kelompok. Nah, sebelumnya apakah semua kelompok di sini sudah mengerjakan sampai selesai tugasnya? Sudah, Bu. Ya, pintar. Nah, setelah Ibu lihat-lihat, pengerjaan kalian itu sudah cukup baik. Tetapi Ibu akan koreksi lebih lanjut ya. Ya, Bu. Nah, setelah mengerjakan tugas ini, tugas selanjutnya kalian harus mempresentasikan hasil ringkasan yang telah dikerjakan bersama kelompoknya. Tetapi karena waktunya sudah habis, jadi untuk presentasinya kita laksanakan pekan depan. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Yang pertama, Pengertian meringkas teks eksplanasi. ya, kemudian yang kedua, Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. ya, benar. Nah, langkah-langkah teks eksplanasi itu ada berapa? 5. Ya, apa saja? Yang pertama, Membaca teks. kemudian yang kedua, Mencatat gagasan-gagasan. kemudian yang ketiga, Menyusun dan mengembangkan gagasan. kemudian yang keempat, Penulisan sesuai dengan EYD. yang terakhir, membaca Kembali ringkasan yang telah dibuat. Ya, benar. Kalian sudah paham ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, baik anak-anak. Jadi Ibu berpesan kepada kalian, nanti malam kalian harus belajar terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, jangan lupa tugas minggu depan adalah mempresentasikan hasil ringkasan. Jadi kalian harus mempersiapkan hal tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.